Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pengembangan geospasial perangkat bergerak lanjut mengenai membangun aplikasi perangkat bergerak cuaca lintas platform. Jadi, untuk mengembangkan aplikasi ini menggunakan Ionic Framework. Jadi Ionic Framework itu merupakan platform yang open source digunakan untuk membangun aplikasi mobile dan web dengan menggunakan teknologi web seperti HTML, JavaScript, CSS, sehingga Ionic ini dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi hybrid yang berarti aplikasi tersebut dapat dijalankan di berbagai platform seperti iOS, Android, dan sebagainya. Nah, untuk membangun aplikasi bergerak perangkat perangkat bergerak cuaca lintas platform itu, eh, pastinya kita memerlukan beberapa peralatan. Yang pertama itu ada Ionic CLI, kemudian ada Node.js yang pastinya sudah terinstall, dan kita menggunakan Ionic Start untuk memulai. Nah, di sini IPI cuaca juga harus digunakan atau diperlukan dalam membangun aplikasi perangkat bergerak lintas cuaca ini. Jadi, IPI cuaca ini untuk mendapatkan data secara real time yang dapat dilakukan dengan melakukan perintah HTTP menggunakan Angular HTTP client. Nah, sehingga komponen UI yang disediakan oleh Ionic itu menampilkan informasi cuaca seperti misalkan suhu dan sebagainya. Nah, untuk menampilkan IPI cuaca untuk praktikum kali ini tuh ada di US. Nanti kita akan membahas gimana cara mendapatkannya. Nah, di sini kita mengintegrasikan juga Ionic Framework dengan ArcGIS SDK for JavaScript, yang dimana modul dari ArcGIS Maps ini atau kayak library-nya ini digunakan untuk membangun aplikasi hybrid yang berbasis geospasial. Jadi kan sebelum kita memasukkan API cuaca, biasanya kita membutuhkan yang namanya layer peta ya. Layer petanya ini kita menggunakan API dari ArcGIS Map SDK for JavaScript. Ini eh, ini untuk API ini eh, modul ini untuk menampilkan dan mengelola data geospasial, sehingga integrasi dalam pembuatan proyek Ionic dengan Angular dapat dilakukan dengan menambahkan komponen peta ke dalam aplikasi. Nah, di sini juga memanfaatkan Angular untuk mengelola state dan interaksi pengguna. Nah, Angular sendiri itu merupakan framework yang sifatnya open source. Dia membangun aplikasi web yang sangat kompleks. Dia itu dikembangkan oleh Google dan dia itu bahasa pemrogramannya itu adalah TypeScript. Mendukung pengembangan aplikasi dan dia dapat digunakan untuk membagi aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, fitur utamanya itu ada data binding, kemudian pengolahan state dan RxJS, kemudian ada routing untuk navigasi antar halaman, dan dependency injection untuk manajemen ketergantungan. Nah, arsitektur dari Angular sendiri itu memiliki fitur bawaan yang banyak, sehingga mudah untuk mengembangkan aplikasi yang struktur. Dengan dengan ArcGIS Maps SDK for JavaScript, kita sangat mudah untuk menampilkan dan menganalisis data geospasial. Nah, di sini langsung aja ke praktikumnya. Pertama-tama di sini tuh ada homepage HTML yang dimana ini merupakan judul dari halaman web kita. Kemudian di sini tuh ada konten utama, informasi dan elemennya.
Kemudian ini tuh sifatnya full screen, tampilannya full screen maksudnya. Kemudian di sini ada Ion Select, yang dimana Ion Select ini merupakan komponen drop-down yang dimana pengguna nanti bakal bisa memilih jenis base map yang ingin ditampilkan. Nah, di sini nilainya dipilih, disimpan dalam variabel selectDesktop map. Kemudian, ketika terjadi perubahan, fungsi change base map akan dipanggil. Nah, kemudian ini ada ion select-nya, ada topo, street, statolite, hybrid, dark gray, ini merupakan base map-nya. Tipenya tampilannya. Kemudian ini kontainernya itu adalah tampilan dari muka petanya. Kemudian di sini ada homepage .ts atau TypeScript TS tuh. Nah, di sini tuh ada mengimpor berbagai modul dari ArcGIS, mempermudah analisis geospasial fungsinya. Nah, kemudian di sini ada komponen. Nah, komponen ini merupakan dekorator untuk mendefinisikan metadata seperti selektor, template, dan style. Nah, ini selektornya itu ada di app home. Ini ada HTML, template UR-nya HTML. Kemudian ini ada style di CSS. Kemudian di sini ada kelas homepage implementasi on init. Ini merupakan kelas komponen utama yang mengimplementasi interface dari on init untuk mengeksekusi logika saat komponen diinisialisasi. Nah, di sini ada map view, user location, select base map. Kemudian di sini ada asynchron on init. Ini merupakan metode ketika dijalankan komponen diinisialisasi. Nah, di sini ada map, artinya dibuat sebuah peta yang dibuat untuk menyelek base map-nya yang dipilih. Sebuah peta dibuat dengan base map yang dipilih. Nah, kemudian di sini ada map view, di mana diinisiali dengan elemen DOS sebagai wadah kontainer. Nih, kemudian ini ada zoom-nya. Nah, kemudian di sini ada imagery layer. Ini merupakan layer untuk menambahkan informasi cuaca dari link yang kita buat. Nah, nanti ada URL-nya di bawah. Nah, kemudian di sini ada marker, yang dimana marker ini merupakan ketika kita user location, jadi perangkat kita, dimana ketika kita update lokasi itu waktunya 10 detik. Nah, kemudian ini spesifik marker, ini good location service. Ketika kita melakukan navigator itu dia bakal berfungsi untuk melacak lokasi perangkat. Ini update user location ini buat menampilkan. Nah, marker spesifik ini untuk menampilkan marker yang kita tambahkan di area layer di mana terdeteksi informasi cuaca, di mana lokasi terdeteksi cuaca. Nah, kemudian ini marker simbolnya itu pakai warna blue. Nah, setelah itu kita tambahkan markernya. Nah, ini change base map itu kita dapat membuat base map-nya. Ini mengubah base map sesuai dengan pilihan pengguna. Service URL ini untuk ini adalah URL layanan cuaca yang digunakan untuk menambahkan layar cuaca ke peta. Jadi dengan ini tuh didapat dari sini. Kita copy aja.
Ini merupakan radar base reflectivity time. Jadi ini secara real time bakal menampilkan informasi cuaca di US. Seperti itu. Kemudian ini ada indeks HTML. Nah, ini tuh ada library ArcGIS yang untuk melakukan style dan untuk membuat peta yang lebih interaktif. Ini atau apa namanya desain CSS dari halaman umum. Nah, untuk tampilan petanya seperti ini. Ini adalah lokasi pengguna yang dimana ketika 10 detik itu akan terupdate itu. Nah, kemudian di sini cari lokasi di mana eh, ada cuaca. Oh ya, setiap hari kan cuacanya berbeda-beda gitu ya. Nah, ini tuh seharusnya kemarin tuh di sini tuh ada cuacanya. Cuaca eh, terdeteksi ada cuaca. Nah, mungkin karena ini pindah tempat ya, jadi kita mungkin bisa cari koordinat yang sesuai. Ini mungkin nanti kita coba ya. Seharusnya sih itu di situ tuh ada Exxon. Kita coba di Maps. Coba dulu. Ini udah saya akses lagi, di mana markernya itu udah saya ubah titik lokasi ya. Jadi ini sangat bagus ya, di mana tadinya tuh saya di sekitar sini tuh ada terdeteksi cuaca, informasi cuaca, tapi sekarang cuacanya berpindah ke area-area lainnya yang terdeteksi di radarnya. Ini saya udah pindahkan ke sini markernya. Nah, jadi ini bekerja dengan baik. Link dari URL dari writer-nya itu, layer imagery-nya. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.